Selamat malam, jemaat sekalian. Suatu kebahagiaan bisa dapat berdiri di depan sini untuk membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Dan saya mengundang kita semua membaca dalam Yakobus pasal keempat. Yakobus pasal keempat, beberapa ayat di bawah setelah kita tadi baca bersama. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 hingga ke-17. Ayat yang cukup terkenal. Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ke-17. Kita baca bersama-sama. Yakobus 4 ayat 13 hingga ke-17. Kita baca bersama-sama dari hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, terima kasih Tuhan pada hari ini, di penghujung akhir tahun, kami dapat berkumpul bersama pada hari Rabu. Kebaktian doa, Kau pimpin, semoga kami sebagai jemaat berkumpul untuk berdoa. Kalau kesah kami juga kami dapat belajar sedikit tentang firman-Mu Tuhan. Kau pimpin, hamba yang menyampaikan juga. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biasanya pada penghujung tahun, banyak orang merencanakan kegiatan-kegiatan mereka dalam 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, dan biasanya mereka planning kalender mereka catat nih, bulan ini kemana, bulan ini depan kemana, gini-gini. Tetapi, dan orang-orang terkenal, misalnya mungkin artis-artis, influencer, atau bos-bos, biasanya mereka punya personal assistant yang mengurus kalender mereka gitu kan. Jadi mereka, terkadang bahkan mereka nggak tahu jadwal mereka, yang tahu jadwal mereka itu asisten-asisten mereka. Sehingga akhirnya mereka ya cari tanggal-tanggal kosong aja biasanya untuk mereka liburan segala macam. Nah, tetapi orang Kristen harusnya mempunyai kalender pribadi mereka sendiri, dan bagaimana cara mereka men-set kalender mereka. Dan kita juga punya sebetulnya. Kita meminta Tuhan untuk men-set kalender kita. Bukan Tuhan asisten kita, tetapi kita meminta kepada Tuhan bagaimana kita harus men-set kalender kita, apa yang akan kita lakukan di tahun-tahun kemudian. Perikop yang tadi kita baca, saya bilang tadi cukup terkenal. Biasanya dipakai pada akhir tahun untuk mengingatkan bahwa kalau kita mau berencana, kita harus menyertakan Tuhan di dalamnya. Tetapi saya ingin mengajak 2 ayat yang sangat jarang dibahas dalam perikop ini biasanya kalau lagi ngomongin tentang perencanaan, yaitu ayat ke-16 dan ke-17. Ayat 16 dan 17. Jadi saya ingin mengajak bagaimana kita dapat menyertakan Tuhan dalam perencanaan kita dari 2 ayat terakhir ini, yaitu ayat 16, ayat ke-17. Kalau kita mungkin baca ayat-ayat sebelumnya, kita tahu, yang pertama, ayat perikop ini mengajarkan bahwa hidup manusia sebentar saja. Kita tidak tahu, kita boleh merencanakan sesuatu, tetapi bisa saja kita merencanakan hari ini, besok kita mungkin sudah dipanggil Tuhan. Kecelakaan atau apa kita tidak tahu, penyakit. Nah, dan ayat ini, perikop ini juga mengajarkan bahwa ya kita berharap apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang bisa kita lakukan di kemudian hari. Tetapi di ayat ke-16 dan ke-17 ini adalah prinsip bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dalam perencanaan kita di dalam hidup kita. Tentu perikop ini bukan hanya untuk berbicara ketika akhir tahun mau merencanakan, tetapi bahkan rencana-rencana kecil besok, lusa, 1 minggu kemudian pun bisa kita lakukan, atau perencanaan hidup kita ke depannya.
itu bisa kita lakukan juga. Dan yang pertama kita lihat di ayat ke-16 yaitu adalah dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi ayat Alkitab, perikop ini mengajarkan bahwa kalau kita mau merencanakan sesuatu, yaitu kita tidak boleh sombong, tidak boleh congkak dalam kemegahan diri kita. Karena itu adalah salah. Banyak orang kalau membuat perencanaan dalam 1 tahunnya, mereka membuat perencanaan dengan sikap sombong mereka, dengan sikap sok tahu mereka. Banyak orang yang men-set kayak oh tahun depan saya mau melakukan ini itu, tanpa memikirkan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka hanya berpikir bahwa oh saya pasti bisa lakukan tahun depan. Misalnya, oh tahun depan saya mau nikah, oh saya sudah siapin ini. Oh tahun depan saya mau kuliah, saya sudah siapin ini. Mereka men-set, mereka men-planning, rencanakan hidup mereka dengan kesombongan mereka. Mereka tahu, oh saya bisa lakukan tahun depan. Oh saya akan capai tahun depan itu. Dan banyak orang di dunia ini melakukan ini. Contohnya kalau dalam skala besar, kalau mungkin di sini para penikmat film nggak tahu, kalau kita lihat 3 tahun belakangan dulu, Marvel ya salah satu film garis besar kan. Mereka kasih lihat, wah mereka akan ada film ini akan sambung gini kan. Tapi kenyataannya bahkan sebesar ini aja bisa gagal gitu kan. Ada yang artisnya meninggal, akhirnya nggak jadi. Ada yang artisnya bermasalah dalam hukum, akhirnya dibatalin kontraknya segala macam. Dan kita melihat bahwa company besar seperti ini, perusahaan-perusahaan besar ini merencanakannya sampai 3 tahun, 4 tahun. Mereka udah memberi judul film mereka udah men-set, oh ini nanti jalurnya akan begini. Tetapi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka men-setnya dengan kesombongan mereka, bahwa mereka akan pasti bisa melakukannya. Tetapi kenyataannya akhirnya banyak yang gagal. Banyak akhirnya ya tadi saya bilang ada yang terkena masalah, ada yang meninggal, ada yang apa, akhirnya banyak produksi yang tidak dilakukan. Nah, tapi saya bukan mengajarkan kita tidak boleh memikirkan, merencanakan jangka panjang. Sekali lagi saya bilang, kalau kita mau merencanakan masa panjang, itu bukan didasarkan atas kemegahan diri kita. Bukan didasarkan atas kesombongan diri kita bahwa kita bisa melakukannya. Oh, saya yakin tahun depan saya akan pergi ke sini. Oh, saya yakin kalau kita baca di ayat sebelumnya, oh, saya besok akan pergi ke kota ini berdagang setahun. Dengan keyakinan, oh, saya yakin bisa. Itu adalah kesombongan bahwa saya bisa gitu. Saya dapat melakukannya untuk masa depan saya. Itu adalah kesombongan yang kita plan bahwa kita bisa melakukannya. Dan tetapi Tuhan meminta kita untuk melakukannya dengan kerendahan hati. Minta pertolongan Tuhan. Kalau kita baca dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya ke-5 dan ke-6, dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Amsal mengatakan bahwa kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita membuat plan, mungkin dalam jangka panjang, 1 tahun, 2 tahun, kita memplan apa yang mau kita lakukan. Kita memplannya bukan dengan sikap bahwa, oh kita akan pasti, kita mempunyai, oh saya bisa plan ini karena saya sudah siap, ini, itu. Tetapi kita memplan itu dengan dasar bahwa saya percaya, saya menyerahkan ini. Saya mau melakukan itu di depan dengan dasar bahwa saya menyerahkannya kepada tangan Tuhan. Saya bersandar kepada Tuhan. Mungkin ini hal sepele, tetapi ini adalah hal yang penting. Karena Alkitab mengatakan bahwa di ayat 16 tadi, kamu memegahkan diri dan dengan congkakmu. Jadi kalau kamu merencanakan sesuatu dan dengan congkakmu memegahkan diri untuk merencanakan, itu adalah hal yang salah, kata kita.
Kita terlalu terlena banyak hal-hal pribadi yang kita rasa tahu dari Tuhan. Oh, saya rasa finansial saya cukup nih buat tahun depan. Saya mau jalan-jalan ke sini sana. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun itu sebelum terlaksana. Bisa saja tiba-tiba keuangan kita memburuk. Bisa saja apa yang terjadi yang kita rencanakan akhirnya gagal. Maka dari itu, kalau kita mau merencanakan sesuatu, janganlah kita dasarkan dengan kesombongan kita, kesoktahuan kita bahwa kita bisa melakukannya. Tetapi kita dasarkan bahwa Tuhan, saya mau melakukan ini di tahun depan. Tuhan, saya mau melakukan ini di 2 tahun kemudian. Saya sandarkan Tuhan, saya mau jalanin melalui iman. Tetapi bukan berarti kita tidak mempersiapkannya juga. Tentu kita persiapkan, kita percaya bahwa Tuhan dapat menjalankan rencana kita. Dan lalu bukan juga kadang kita sombong atau memegahkan atas rencana kita sendiri. Tetapi terkadang kita juga bisa terlalu sombong, terlalu megah untuk merencanakan rencana orang. Pernah gak kalian pernah ada satu posisi ketika Anda lagi bingung pilihan hidup kalian, tiba-tiba ada orang mungkin yang datang menasehati kalian. Oh, ini ikut saya aja nih. Ikut saya aja. Lihat saya nih, saya berhasil begini. Jadi dia dengan secara tidak langsung merencanakan bahwa kalau kamu ikut saya, kamu pasti akan berhasil. Dengan kesombongan itu, kan Anda merencanakan rencana orang di masa depan bahwa Anda yakin orang tersebut akan berhasil. Ini adalah kesombongan bukan untuk diri sendiri, tetapi merencanakan perencanaan orang lain. Baru kemarin Minggu, ada seseorang datang kepada saya, dia cerita-cerita, dia bingung mau apa yang harus dia lakukan ke depannya. Terus dia cerita, ada orang yang datang kepada dia tanya, katanya, kalau ini nanti kerja sama saya aja, saya pasti akan didik kamu sehingga jadi hebat, bisa sukses. Terus ada lagi katanya orang lagi yang datang, ayo ikut saya pergi ke luar negeri. Lalu ada lagi, ayo. Jadi ada orang-orang yang dengan mungkin tidak sadar, tetapi mereka dengan sombong merasa bahwa kalau lu ikut saya, kalau lu ikut gua, pasti sukses nih, pasti sukses. Ini adalah sebuah kesombongan. Seakan yakin gitu, bahwa Anda akan sukses kalau ikut saya. Dan ini adalah satu hal yang juga harus kita jaga. Jangan sampai kita menyombongkan diri kita untuk mengajak orang merencanakan masa depan dia, gitu kan? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah sikap yang sangat ditentang Tuhan. Harusnya seseorang yang rohani, seseorang yang dewasa, ketika ada orang mungkin yang mau bertanya, apa yang harus dilakukan di masa depan? Bijaknya, selain kita menawarkan bantuan, ayo ikut saya. Kita tidak menjanjikan pasti sukses, tapi enggak. Atau mungkin kita mendoakan, atau kita memberitahu bahwa Anda harus berdoa, bersandar kepada Tuhan untuk apa yang akan Anda jalani di masa depan. Kita tidak boleh menjadi Tuhan atas orang tersebut. Kita tidak boleh dengan gampang berkata, ayo ikut saya, pasti sukses, pasti berhasil. Karena itu adalah suatu kesombongan di dalam diri kita. Padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Padahal kita tidak tahu. Bisa saja orang tersebut malah bukan sukses. Gitu kan? Lalu apa pertanggungjawaban kita? Tidak ada. Jadi Tuhan tidak mau kita mempunyai sikap sombong. Baik terhadap rencana kita sendiri maupun rencana orang lain. Gitu kan? Rencana orang lain. Kita boleh menjadi seorang yang menasehati orang mengenai masa depan dia. Baik, bagus. Tetapi bukan dengan cara memastikan sesuatu. Bukan dengan cara,
oh kalau ikut saya pasti. Tetapi dengan cara berdoa kepada Tuhan. Suruh dia berdoa kepada Tuhan. Suruh dia bersandar kepada Tuhan. Karena dengan itu, kita melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan. Jadi, itu yang pertama, bahwa kita tidak boleh sombong. Tidak boleh memegahkan diri untuk merencanakan masa depan kita. Maupun masa depan orang lain. Perencanaan masa depan orang lain. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-17. Sangat jelas dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat 17 ini ayat prinsip dasar yang bisa dipakai dalam berbanyak hal. Kalau tanpa perikop ini pun, ayat ini dicomot bisa digunakan untuk banyak hal lainnya. Tetapi di dalam konteks ini, kalau kita lihat dalam konteks ini, kita maksudkan bahwa adalah kalau kita mau merencanakan sesuatu, jangan kita merencanakan sesuatu yang tidak baik, tetapi rencanakan sesuatu yang baik. Karena dikatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya. Dia tahu hal yang baik, tetapi dia tidak mau merencanakan hal tersebut. Dia mau merencanakan hal yang tidak baik, maka ia berdosa. Dan banyak, apalagi terutama dalam hal rohani, kita tidak usah ngomongin dalam rencana hal-hal yang segi moral mungkin ya. Oh, saya berencana mau mencuri, itu kita udah tahu pasti salah gitu kan. Saya berencana mau apa, yang hal-hal moral, kita sudah tahu pasti salah. Tetapi kalau kita melihat dalam hal-hal segi rohani, yang Alkitab ajarkan bagi orang Kristen untuk bertumbuh, dan kita tidak mau melakukannya, malah kita merencanakan hal yang sebaliknya, maka disebut kita adalah orang yang berdosa. Misalnya, ada orang yang merencanakan ini baru saya alami 2 minggu lalu kan. Jadi ada orang yang merencanakan perjalanan melewati hari Minggu sehingga ia tidak mengikuti kebaktian berjemaah. Saya pribadi kemarin habis pergi 2 minggu kan. Jadi saya merasa kayak, oh iya, ada bedanya juga ya, ada nggak enaknya juga ya pergi lewat Minggu. Yang biasanya saya setiap Minggu selalu berjemaat gitu kan. Tetapi saya bukan nggak bilang kita tidak boleh jalan-jalan ya, boleh. Tetapi ini adalah suatu hal yang kita tahu bahwa ini salah sebetulnya. Ini nggak benar gitu. Tetapi kita rencanakan. Terus mungkin banyak orang berkata, nggak apa-apalah, sekarang bisa online kok. Tinggal nonton, kita lagi di mana tinggal nonton online. Saya kasih tahu saudara, dan saya sudah alamin kemarin. Beda. Jangan menganggap kebaktian online itu bisa menggantikan kebaktian kita fisik gitu. Beda. Banyak orang merasa sekarang karena zaman teknologi, setelah lewat pandemi, bisa online kok sekarang. Yang penting mah hari Minggu jam 10 nonton udah online. Sehingga orang jadi lebih fleksibel untuk merencanakan perencanaan mereka. Atau enggak, ada bisnis ketemu orang jam 10. Nggak apa-apa lah, nanti bisa nonton ini, siarannya lagi nanti. Nonton ulang di video. Jadi mereka dengan sengaja merencanakan, padahal mereka tahu bahwa ini adalah hal yang salah. Tapi mereka merencanakan, nggak apa-apa, nanti bisa nonton. Kita tahu bahwa kita mengajarkan kita untuk tidak menjauhi pertemuan jemaat. Karena kalau orang berpikir mereka bisa dengan online saja, itu adalah salah besar. Karena orang-orang yang berada di dekat gereja saja bisa melakukan dosa gitu. Mereka bisa tertarik oleh keduniawian untuk melakukan dan jatuh ke dalam dosa. Apalagi orang-orang yang jauh dari gereja, yang cuma berharap dari kebaktian online. Sangat tidak bisa. Pasti, saya yakin pasti orang yang berharap cuma dengan kebaktian online, pasti imannya akan tertarik oleh dunia ini. Sudah pasti. 100% saya yakin.
Karena kita yang ada di dalam gereja, kita yang dekat di gereja, kita yang mungkin setiap minggu sekali, setiap minggu 2 kali, 3 kali ikut ke gereja, kita pun masih bisa tertarik oleh keinginan-keinginan duniawi. Apalagi orang-orang yang jauh, yang cuma bersandar oleh kebaktian online. Terus contohnya lagi, ada orang yang karena kebaktian online ini akhirnya merencanakan, oh saya mau pergi kuliah nanti kuliah ke luar negeri. Ini sekali lagi saya bukan bilang tidak boleh pergi ke luar negeri, tetapi merencanakan bahwa pergi ke luar negeri. Dan kita tahu di negara itu tidak ada gereja yang benar misalnya. Tidak ada gereja yang benar. Bagaimana kalau kita mau pergi ke luar negeri, kita coba cari apakah di tempat itu ada gereja. Ada gereja yang bisa saya datangi. Ada gereja yang saya bisa mempunyai persekutuan di dalamnya. Maka itu jauh lebih baik. Itu kita bersandar sama Tuhan. Kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Bukan dengan keinginan kita sendiri. Atau misalnya, kerjaan. Ada orang yang mencari kerjaan, merencanakan kerjaan, yang penting tahun ini dapat kerjaan, itu rencananya kan, tahun ini dapat kerjaan. Tetapi apapun yang kerjaan yang dilakukan dapat, ya pokoknya dapat lah. Tetapi kerjaannya ternyata apa? Hari Minggu nggak bisa kebaktian. Hari Minggu nggak bisa kebaktian. Akhirnya ya tadi online atau nonton siaran ulang. Dan ini sangat sesuatu yang terjadi di masa sekarang ini. Di mana orang merencanakan sesuatu, entah itu tadi mengenai pekerjaan, mengenai kuliah, atau hal-hal lain. Atau saya mau pindah jauh dari gereja. Nanti jadi ada alasan, jauh nih dari gereja, males perginya. Jauh. Akhirnya dia merencanakan sesuatu yang dia tahu sebetulnya salah. Tetapi dia rencanakan. Ini namanya tidak menyertai Tuhan dalam perencanaannya. Contoh lain lagi, tadi mengenai kebaktian. Contoh lain lagi, misalnya kita merencanakan dengan sengaja. Memikirkan adalah misalnya contoh mengenai perencanaan pasangan hidup misalnya. Wah, saya banyak nih orang nih rencana biasa pilihannya. Wah, saya yang penting nanti kalau dapat pacar kriterianya ini itu. Tapi tanpa memikirkan hal-hal rohani. Padahal kita tahu misalnya dalam Alkitab dikatakan bahwa kita harus menjadi pasangan yang sepadan. Tapi kita tidak ada dalam kriteria itu gitu kan, dalam perencanaan kita. Sehingga ketika mungkin yang utama biasanya kan fisik ya gitu ya. Yang utama biasanya fisik. Ketika dapatnya yang fisiknya bagus gitu kan, ternyata beda agama. Atau mungkin kalau Alkitab katakan seseorang harus rajin untuk bisa makan. Ternyata walaupun fisiknya bagus, orangnya males. Atau misalnya dikatakan di Alkitab nggak boleh pemarah, harus mengasihi orang, mengasihi lawan. Ternyata karena kriteria kita, perencanaan kita tidak men-set itu, orangnya pemarah. Orangnya membenci orang. Tidak memaafkan. Akhirnya kita merencanakan sesuatu yang salah. Bagi anak muda terutama. Tidak men-set itu gitu. Rencana masa depan. Ini kan mengenai pasangan hidup, rencana masa depan. Gitu. Tidak men-set itu. Yang di-set adalah cuma hal-hal yang terlihat fisik saja. Hal-hal yang terlihat oleh mata. Yang penting tinggi misalnya. Biasanya kalau cewek, cowoknya mesti tinggi. Mesti kayak orang opa-opa Korea gitu kan. Kalau yang cowok, ceweknya mesti gimana gitu kan. Jangan itu. Bukan itu yang kita rencanakan. Rencana kita adalah kita melihat hal-hal rohani di dalam memilih pasangan hidup, gitu kan?
Kalau saya dulu pertama kali kalau tahu Pastor Mike Wasser, jadi ketika pertama kali datang, saya selalu punya, jadi dari kecil lah, dari kecil saya selalu punya impian pengen sama orang bule gitu kan, sampai pengen orang bule, pokoknya orang bule lah, apapun orang bule gitu, orang bule dah. Jadi pas waktu itu Pastor Mike Wasser datang, saya sebutin 3 mimpi saya, yang pengen saya lakukan di Amerika. Salju, pistol, salju, pistol, sama cewek putih gitu, maksudnya white girl, cewek putih, maksudnya orang Amrik lah, orang bule lah gitu. Jadi saya kasih tahu 3 ini gitu. Dan sampai sekarang 3-3-nya nggak kecapai. Sampai sekarang 3-3-nya nggak kecapai. Ya jadi itu perencanaan zaman dulu, perencanaan dulu. Dan saya sadar bahwa oh itu perencanaan dari kecil, keinginan semata doang gitu. Jadi dari kecil saya punya pemikiran bahwa oh, 3 ini nih yang saya pengen. Salju, senjata, pegang senjata beneran gitu kan. Kan kalau di Amerika kan senjata legal gitu ya, boleh dipegang. Sama cewek kulit putih, maksudnya orang bule. Tetapi ya Tuhan tidak menghendaki, ya udah. Itu cuma perencanaan berdasarkan fisik saja. Nah, maka dari itu kalau kita mau merencanakan sesuatu, kita merencanakannya, kita harus tahu apa yang baik. Bagaimana caranya kita tahu apa yang baik? Ya dengan membaca firman Tuhan. Maka kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan kalau kita sudah tahu, jangan kita dengan sengaja merencanakan hal yang sebaliknya. Seperti tadi, kita sudah tahu kita harus berkumpul berjemaat. Jangan menjauhkan diri dari jemaat. Tapi kita dengan sengaja merencanakan diri kita jauh dari pertemuan jemaat. Mengenai pasangan hidup, kita tahu pasangan hidup yang seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi kita dengan sengaja merencanakan hal yang berbeda, sebaliknya dari apa yang firman Tuhan katakan. Bagaimana kalau kita merencanakan hal yang baik? Contoh yang paling bagus adalah merencanakan membaca firman Tuhan misalnya. Dalam 1 tahun ke depan. Saya pribadi kadang masih suka bolong-bolong, walaupun kalau ada waktu saya sempatkan, tapi saya kadang suka bolong-bolong. Selalu diingetin sih kadang sama orang. Nah gitu, diingetin. Tapi saya kadang suka bolong gitu kan. Kadang terlalu sibuk, sampai kadang lupa. Tapi diingetin. Jadi kita kalau mempunyai perencanaan yang paling baik, yang saya yakin Tuhan pasti senang, yaitu adalah membaca firman Tuhan. 1 tahun saya mau selesaiin gitu misalnya. 1 tahun saya mau selesaiin, atau enggak 2 tahun lah. Kalau 1 tahun terlalu muluk, 2 tahun. 2 tahun saya mau selesaiin baca Alkitab. Jadi kita kalau mau merencanakan sesuatu, kalau kita mau menyertai Tuhan, ini adalah 2 hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah tadi apa? Kita jangan sombong terhadap rencana kita sendiri, seakan kita yakin kita bisa lakukannya. Dan kedua, terhadap rencana orang lain, seakan kita bisa menjamin orang tersebut. Yang kedua adalah kita harus merencanakan hal yang baik. Jangan kita tahu yang baik, kita rencanakan yang buruk. Dan itu adalah yang Yakobus katakan, Alkitab katakan bagi kita semua pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami mengucap syukur, kami dapat berkumpul di penghujung akhir tahun. Tinggal 7 hari lagi Tuhan, mengganti tahun menjadi tahun 2026. Kau pimpin semua kami bisa mengilas balik apa yang kami lakukan 1 tahun, dan kami dapat merencanakan dengan bersandar kepadamu 1 tahun ke depan kami mau melakukan hal yang lebih baik, bukan dengan kesombongan kami, tetapi atas kebaikan-Mu, bersandar kepadamu Tuhan, dan meminta hikmat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.